Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pecinta sejarah, bagaimana kabar Anda semua? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman pecinta sejarah, bertemu lagi dengan saya hari ini, Anissa Amisani. Dan kali ini kita ada di program yang baru. Masih program audiobook, tapi buku yang akan kita baca hari ini adalah 60 sirah sahabat 60 sirah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penulis buku ini adalah Khalid Muhammad Khalid dan diterbitkan oleh Al-I'tisam, kemudian diterjemahkan oleh Muhil Dhafir LC. Editor Abdul Hakim Buya Ammar dan Ummu Ammar. Terbit tahun 2007 dan cetakan yang saya baca sekarang adalah cetakan ke-14 Desember 2020. Buku ini berjumlah 488 halaman, kemudian terdiri dari 60 bab plus 2 bab kata pengantar dan mukadimah. Memiliki buku ini menurut saya bagi saya secara pribadi ini wajib sesudah kita memiliki buku Sirah Nabawiyah, kalau bisa dengan berbagai sumber di saya sekarang baru ada Sirah Nabawiyah yang kemarin dibaca, yaitu Said Ramadan Al-Buti, dan yang kedua ada juga tarikh Rasulullah SAW, Munawwar Khalil. Mudah-mudahan kita ada kesempatan untuk membaca itu juga, dan termasuk juga tentang sahabat ini. Dan saya mendahulukan yang tulisan Khalid Muhammad Khalid karena kalau saya lihat lebih simpel dan tidak terlalu tebal juga bukunya, jadi mudah-mudahan bisa segera tamat gitu ya. Tetapi sahabatnya sama 60 sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentu ini di luar yang empat orang Khulafaur Rasyidin. Jadi ini di luar yang Khulafaur Rasyidin ya. Baik teman-teman pecinta sejarah, hari ini kita akan masuk ke bagian pertama dari buku ini, yaitu pengantar. Nah, di pengantar ini akan dibaca riwayat singkat dari penulis, yaitu Khalid Muhammad Khalid, dan pengantar ini ditulis oleh putranya, yaitu Muhammad Khalid Thabit. Baik teman semua, selamat menyimak. Khalid Muhammad Khalid wafat tahun 1416 Hijriah atau 1996 Masehi. Lahir pada hari Selasa 27 Ramadan atau 1339 Hijriah atau 15 Juni 1920 Masehi di desa Adwah, Kecamatan Syarkiyah, Mesir. Masa kanak-kanaknya ia habiskan di desa selama beberapa tahun. Selama masa itu ia berhasil menghafal beberapa juz Al-Quran. Ia juga belajar membaca dan menulis. Sang ayah, Syekh Muhammad Khalid, ingin agar Khalid kecil ini sekolah di Al-Azhar. Karena itu sang ayah membawanya terlebih dahulu ke tempat anak tertuanya, Syekh Hussein di Kairo, agar Khalid bisa hafal Al-Quran 30 juz. Karena itulah syarat masuk ke sekolah Al-Azhar saat itu. Khalid berhasil menghafal Al-Quran dalam waktu yang cukup singkat, hanya sekitar 5 bulan. Sebagaimana diceritakan sendiri secara rinci dalam catatan hariannya yang berjudul Qissati Ma'a Al-Hayah. Kemudian masuk ke Al-Azhar pada usia yang sangat muda. Ia terus belajar di sana, menimba ilmu dari para syaikh selama 16 tahun.
Ia lulus dari Al-Azhar tahun 1364 Hijriah atau 1945 Masehi setelah menyelesaikan S1 Fakultas Syariah. Saat itu ia sudah mempunyai 2 anak. Setelah itu, ia sibuk mengajar selama beberapa tahun. Ia berhenti total dari mengajar setelah diangkat sebagai penasihat penerbitan di Departemen Kebudayaan. Ia tinggalkan pekerjaan itu pada tahun 1976. Banyak tawaran menggiurkan agar ia mau diangkat sebagai pejabat pemerintah, baik saat pemerintahan Jamal Abdel Nasser atau pemerintahan Anwar Sadat. Ia menolak semua tawaran itu. Bahkan ia menolak tawaran untuk menjadi duta besar, yang saat itu merupakan jabatan yang diinginkan banyak orang karena gaji dan tunjangannya yang sangat besar. Semua itu ia tolak. Ia lebih memilih hidup dalam kesederhanaan yang penuh kezuhudan dan qanaah. Perjalanan hidupnya mengagumkan di berbagai bidang. Dari keberhasilannya menghafal Al-Quran di usia yang sangat muda, lalu menjadi pelajar teladan di Al-Azhar, Khalid Muhammad Khalid menjadi seorang pemuda yang haus akan pengetahuan di berbagai bidang keilmuan, sastra, dan budaya. Setelah itu, ia terjun ke dunia politik, menjadi orator yang pidato politiknya mampu menggetarkan tiang-tiang podium. Kemudian menjadi penceramah yang mampu mengisi hati para pendengarnya dengan keimanan, lalu menjadi seorang ahli ibadah yang sibuk dengan urusan akhirat dan seorang sufi yang sibuk dengan Tuhannya. Semua ini dipaparkan secara rinci dalam catatan hariannya yang berjudul Qissati Ma'al Haya. Di usianya yang masih muda, ia bertemu dengan sang guru Syekh Mahmud Khitab As-Subki, seorang tokoh Ahlus Sunnah dan pembaharu Islam, seorang tokoh yang menjadi satu keajaiban dunia di antara keajaiban-keajaiban yang ada di zamannya, dan menjadi bukti atas begitu pemurahnya Allah kepada orang-orang yang dicintainya. Ketika berkomentar tentang gurunya, ia berkata, "Sulit sekali melukiskannya. Berbicara tentangnya seperti yang ia kehendaki akan membuat penulis kebingungan." Itulah yang akan kita jumpai saat berbicara tentang para nabi dan para wali. Kita bisa merasakan semerbak keharuman mereka. Kita juga bisa rasakan cahaya, hidayah, dan hikmah yang Allah berikan kepada mereka. Hanya saja, untuk berdekatan dengan mereka dibutuhkan beberapa syarat yang tidak mampu kita penuhi. Berbicara tentang mereka akan menafsirkan kondisi mereka adalah sesuatu yang sulit dilakukan, kecuali bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Kehidupannya di masa muda seperti sungai yang airnya melimpah ruah dan mengalir deras. Semakin dekat ke lautan, gelombang airnya semakin tenang, hingga ketika telah tercampur dengan air laut, air sungai itu menjadi tenang, bertambah banyak, dan meluas. Karya-karya tulisnya juga demikian. Pada awalnya penuh gejolak dan berapi-api, kemudian berakhir dengan kemantapan dan keyakinan. Semua itu ia lakukan dengan ikhlas, tidak pernah menginginkan imbalan duniawi. Bahkan kekayaan dan kemewahan duniawi sering datang kepadanya menawarkan diri dengan pintu terbuka lebar. Namun dia menutup pintu itu rapat-rapat. Sebagai contoh, sebelum terjadi revolusi, Gamal Abdel Nasser dan rekan-rekannya di majelis pimpinan revolusi membaca buku-bukunya. Mereka sangat antusias, bahkan Gamal Abdel Nasser membeli ratusan eksemplar dari uangnya sendiri untuk dibagi-bagikan ke rekan-rekannya dari kalangan para jenderal. Meskipun begitu, saat revolusi berlangsung, ia sama sekali tidak ingin mengambil manfaat dari revolusi itu, padahal peluangnya sangat besar. Sebaliknya, ia mengkritik keras revolusi itu. Ia menuntut diberlakukannya proses demokrasi. Maka muncullah bukunya yang berjudul Demokrasi untuk Selamanya. Hanya berserang 6 bulan setelah terjadi revolusi 23 Juli 1952. Inilah sikapnya terhadap revolusi dan para pelakunya, hingga sikapnya ini dibawa ke sidang protokoler pada tahun 1961. Ia mengkritisi langkah revolusi yang keluar dari jalur kebebasan dan demokrasi. Ia juga menentang sikap Abdul Nasser yang hendak menjatuhkan hukuman kepada para musuh rakyat, setelah mengambil harta kekayaan mereka secara paksa dan menghukum mereka padahal mereka tidak melakukan tindakan pidana sebelumnya.
Yang dihormati di masa lalu sekarang menjadi hina. Yang kaya raya di masa lalu sekarang menjadi tidak punya apa-apa. Yang dulunya hidup aman tentram sekarang ketakutan dan tidak ada yang membela mereka. Maka Khalidlah yang tampil sendirian menyuarakan masalah ini, membela hak mereka. Ia menuntut keadilan politik bagi mereka. Ketika diambil syarat aklamasi dari mereka yang hadir di sedang itu, maka yang menentang pengucilan politik bagi mereka hanyalah Khalid dari 360 peserta yang hadir. Sejak buku pertamanya yang berjudul Dari Sini Kita Mulai, atau dalam bahasa Arabnya Min Huna Nabda terbit, Khalid Muhammad Khalid tampil sebagai penulis pilih tanding, ahli pikir dan pejuang pembela umat. Karena itu, posisinya sebagai tokoh perbaikan dan tokoh pemikiran semakin jelas. Dia menjadi tempat bergantung banyak orang. Buku dan pemikirannya banyak diminati, tidak hanya di Mesir, melainkan juga di luar Mesir. Buku Dari Sini Kita Mulai tercetak 6 kali dalam 2 tahun. Di tahun itu juga, buku itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan diterbitkan di Amerika. Banyak skripsi dan makalah media massa yang sengaja berbicara tentang buku itu di Eropa dan Amerika. Akan tetapi, fitrah sang penulis masih bersih dan niatnya juga tulus, sehingga ketika melihat para musuh Islam bangga dan memuji buku itu, ia mengakui kesalahannya dalam buku itu. Disinilah sikapnya terlihat jelas. Ia terus memikirkan apa yang ia serukan tentang pemisahan agama dari negara. Akhirnya ia menyatakan di depan masyarakat luas bahwa ia menarik pendapatnya itu. Meskipun ia seorang penulis besar, ia tidak malu mengakui kesalahannya di hadapan masyarakat luas. Dengan semua kemampuannya, ia terus berupaya mengoreksi kesalahannya. Semua media ia manfaatkan, surat kabar, majalah, siaran radio, dan televisi. Bahkan ia tidak berhenti sampai di sana. Ia menulis 1 buku berisi koreksinya terhadap pendapat pertamanya. Semua argumentasi ia paparkan bahwa Islam adalah agama dan negara. Bahkan sebagai judul buku itu, ia menulis, Islam adalah agama dan negara, kebenaran dan kekuatan, budaya dan peradaban, ibadah dan politik. Ia, Semoga rahmat Allah selalu menyertainya, mewariskan kekayaan ilmiah yang cukup banyak, mencapai 30 buku. Belum termasuk berbagai makalah dan ceramah yang belum terhimpun. Dengan izin Allah, semua karya-karya itu telah membawa manfaat sangat luas, diminati dan dirindukan oleh para pembacanya, karena keikhlasan selalu menjadi ciri khas karya-karyanya. Selain itu, karya-karyanya penuh gelora perasaan yang tulus. Karya-karyanya yang paling masyhur dan banyak menyebar adalah karya-karya tentang keislaman karena gaya pemaparannya yang khas. Yang paling terkenal adalah bukunya yang berjudul Rijal Haula Rasul, yang berisi tentang sejarah 60 sahabat Nabi SAW, dan bukunya yang berjudul Khulafaur Rasul, yang merupakan gabungan dari 5 buku sebelumnya yang berbicara tentang Khulafaur Rasyidin. Dan datanglah Abu Bakar di hadapan Umar, selamat jalan Uthman, dan dalam dekafan Ali, dan mukjizat Islam yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Buku-buku ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di berbagai negara, termasuk karya-karyanya adalah Abna ar-Rasul fi Karbala, wal mau'idallah, liqa ma'ar Rasul, kama tahaddasa Rasul, kama tahaddasa Al-Quran, Insaniyatu Muhammad, Asyratu Ayyam fi Hayati Rasul, dan buku-buku lainnya. Adapun buku-bukunya tentang politik, humanisme, sosial, dan filsafat juga banyak. Di antaranya 3 buku tentang demokrasi, Ad-Dimokratiyah Abadan, Difa an Dimokratiyah, dan Lau Syahidtu Hiwarahum Laqultu. Lihat daftar karya penulis di bagian akhir buku ini. Ia juga menulis catatan hariannya, tertuang dalam bukunya yang berjudul Qissati Ma'al Hayah. Pada awalnya dimuat di harian Al-Muslimun Saudi Arabia dan harian Al-Musur Mesir di waktu yang bersamaan secara berseri.
Setelah rampung semua, dihimpun dalam satu buku dan dicetak oleh penerbit Muassasah Akhbarul Yaum. Kemudian edisi terbaru dicetak oleh Darul Maktam Kairo. Karyanya yang paling akhir, Al-Islam Yunadil Bashar, yang hendak diterbitkan dalam 3 bagian dalam 3 judul. 1. Ilahazal Rasul, 2. Ilahazal Kitab, 3. Ilahazal Din. Akan tetapi ia baru merampungkan bagian pertama dan ajal sudah menjemputnya. Mengenai kebiasaannya menulis, ia tidak pernah sibuk menulis kecuali jika sudah sangat mendesak dan pemikiran yang hendak ditulis benar-benar telah matang. Maka ia mulai fokus menulis di mana saja dan dalam kondisi apa saja. Ia mulai menulis dan tidak terganggu dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Kadang-kadang, selama bertahun-tahun, ia tidak menulis karena ia merasa tidak ada hal mendesak yang menyebabkannya harus menulis. Ciri khas tulisan-tulisannya adalah bahasanya yang kuat dan menarik, cara penyampaiannya yang memikat, memandang jauh ke inti permasalahan, dan mudah difahami. Seringkali ia ditanya tentang rahasia gaya pemaparannya yang menarik. Ia menjawab, gaya pemaparan dalam menulis adalah kehendak Allah, Tuhan alam semesta. Dr. Syakir Nablus dalam bukunya menukil tulisan Khalid Muhammad Khalid dan meletakkannya di bawah judul Azfum Lughawi, yakni satu judul bab yang melukiskan kuat dan indahnya gaya bahasa sebuah tulisan, juga begitu mengena ke hati pembacanya. Khalid Muhammad Khalid rahimahullah memiliki hati yang baik, ceria, tenang, dan melihat jauh ke depan. Ia sangat dermawan, tawadu, berakhlak mulia, berbakti kepada orang tua, menyambung tali silaturahmi, menghormati hak teman dan tetangga, berusaha membantu kebutuhan orang lain, tidak bosan meskipun banyak orang yang meminta bantuannya, dan tidak marah meskipun mereka bersikeras meminta bantuannya padahal saat itu ia sedang sakit. Ia berkata, itulah zakat sebuah jabatan. Seluruh hidupnya penuh zuhud. Ia tidak tamak terhadap harta, pangkat, dan kedudukan. Sifat ini sangat kental pada dirinya, seperti yang diakui oleh mereka yang telah mengenalnya dan mereka yang menulis tentang dirinya. Begitu juga sikap-sikap yang menjadi bukti keberanian dan kemuliaan akhlaknya, seperti sikapnya terhadap Ikhwanul Muslimin. Sebelum terjadi revolusi, ia menentang Ikhwanul Muslimin, lalu sikapnya itu berubah setelah terjadi revolusi, apalagi setelah terjadi pemberangusan terhadap mereka. Ketika ia diminta mengecam mereka, ia tidak mau. Ia sama sekali tidak tergiur dengan imbalan yang disediakan dan tidak takut pada ancaman. Ia berkata, aku telah berdialog dengan orang-orang Ikhwanul Muslimin dan mengkritisi pemikiran dan perilaku mereka ketika sebagian tokoh revolusi berasal dari simpatisan mereka dan saat mereka memiliki kekuatan. Sedangkan hari ini ketika mereka berada dalam sel-sel penjara dan mengalami penyiksaan, maka Rasulullah telah berpesan agar kita tidak membunuh orang yang sedang terluka. Syekh Qardawi telah memaparkan sikap ini secara rinci dalam catatan hariannya yang dimuat di harian Afaq Arabiyah edisi 573. Ia sangat menyukai kebaikan dan bersegera melakukannya, bahkan seakan ia melukiskan kebaikan yang ada dalam dirinya ketika dalam bukunya yang berjudul Liqa Ma'ar Rasul ia menulis kalimat berikut. Jika Anda, wahai pembaca, bertanya kepada saya, apa itu kebaikan? Saya akan jawab, itulah dia kebaikan. Sesuatu yang menjadikan manusia memiliki hati yang hidup dan lapang dada. Inilah yang menjadikan Anda tempat bergantung bagi orang lain. Mereka bernaung kepada Anda seperti orang yang kepanasan, lalu bernaung di bawah rindangnya pohon, atau seperti orang yang kehausan, lalu menemukan mata air yang sejuk dan menyegarkan. Kebaikan adalah hasil dari rasa kemanusiaan Anda terhadap orang lain dan limpahan keutamaan diri Anda terhadap kehidupan dan yang hidup. Sebaik-baik yang dilakukan seseorang dalam hidupnya adalah ketika hidupnya menebar kasih sayang, kebaikan, dan cinta kasih kepada orang lain. Artinya, Khalid Muhammad Khalid mencintai orang lain, mencintai semua orang, bersikap lembut kepada mereka, kasih sayang kepada mereka, tidak terlalu memperhatikan kesalahan mereka, dan selalu memaafkan mereka yang berbuat jahat kepadanya. Ringkasnya, dia memiliki akhlak mulia,
seperti yang diajarkan Islam. Ia tidak ingin jati dirinya terbaca lewat penampilannya, karena penampilannya tidak beda dengan orang kebanyakan. Namun perilaku dan akhlaknya membuktikan kemantapan iman dan keyakinannya. Ia mengembalikan sikapnya itu pada tasawuf. Dalam catatan hariannya, ia berkata, "Sekali lagi saya menunduk hormat kepada tasawuf, karena tasawuflah yang telah memuaskan kehausan ruhiaku. Ia siramkan kebaikan, kedamaian, kasih sayang, keadilan, dan semua pengorbanan, kenikmatan, keutamaan, kemampuan, dan tekad yang ada padaku. Maka terima kasihku yang pertama kali kuucapkan adalah kepada tasawuf. Tasawuflah faktor pertama sebelum faktor lain." Ia rahimahullah termasuk orang yang mengenyam tasawuf sejak dini. Namun ketasawufannya hanya di hati, tidak di yang lain. Ia mengenyam tasawuf sejak berguru kepada Syekh Subki. Semoga Allah meridhoinya. Ia sangat mencintai keluarganya dimanapun mereka berada. Secara rutin ia mengunjungi keturunan Ahlul Bait dan orang-orang soleh. Di antara ucapan-ucapannya yang mengandung hikmah adalah, "Saya tidak membenci seseorang karena dia memiliki 1, 2, atau bahkan 10 kesalahan. Lalu saya menutup mata terhadap sisi baiknya. Karena bisa jadi ia memiliki satu kebaikan yang lebih besar nilainya dibanding kebaikan 100 ahli ibadah." Cinta adalah inti kehidupan. Cinta dapat melahirkan kekuatan yang tidak tertandingi oleh kekuatan lain di dunia ini. Allah tidak pernah menghalangi orang yang ingin mendekat kepadanya dan mencari ridhonya, bahkan menjadikan bumi sebagai pijakan dan langit sebagai pintu. Cinta berada di atas semua kebaikan hidup dan simbol agama. Agar cinta tetap murni dan abadi, maka harus ikhlas, bersih, dan suci. Dengan singkat bisa dikatakan, cinta itu harus karena Allah, Tuhan alam semesta. Sebagaimana kita tidur, kita akan mati. Sebagaimana kita bangun dari tidur, kita akan dibangkitkan dari kematian. Barang siapa yang ragu terhadap kematian dan hari kebangkitan, maka jalanilah hidup ini tanpa tidur dan tanpa bangun tidur. Hubungan hamba dengan Tuhannya menuntut adanya pemantapan terus-menerus terhadap konsekuensi dari hubungan itu dan terhadap perilaku yang dijadikan sarana mengusung konsekuensi itu. Karena seringnya kita mengulang-ulang beberapa ayat Al-Quran dan beberapa hadis Nabi, menjadikan hati kita tidak tergetar oleh rahasia dan hikmah yang tersimpan di dalamnya. Mengenal lebih jauh kehidupan orang-orang soleh yang kita sendiri belum bertemu langsung dengan mereka, menjadikan kita mengetahui jati diri kita yang sebenarnya dan betapa kecilnya kebaikan yang kita lakukan. Anda tidak menjumpai seorang mukmin, melainkan dia seorang pemalu, dan Anda tidak menjumpai seorang munafik, melainkan dia tidak punya malu. Islam tidak mengajarkan perilaku hidup menyendiri, tetapi mengajarkan perilaku hidup bermasyarakat. Berbohong itu merusak, karena kebohongan cepat berkembang, cepat menyebar, dan berdampak buruk, seperti dampak buruk yang ditimbulkan khamar, bahkan lebih parah dari khamar. Ria adalah penyakit yang menghapus semua perbuatan dan menimbunnya dalam tumpukan debu. Tawadhu adalah nikmat Allah yang diberikan kepada mereka yang berjiwa besar. Iman kepada takdir bukan berarti tidur dan tunggulah takdirmu, tetapi bangun dan temukan takdirmu. Ia pernah ditanya tentang nasionalisme Arab. Ia menjawab, "Saya tidak mengenal nasionalisme Arab. Yang saya kenal adalah kesatuan Islam." Mengenai peringatan Maulid Nabi, ia pernah bersyair, "Wahai peringatan Maulid Nabi, berapa banyak yang telah engkau berikan. Kau bergembira, membuat kami senang. Kau bersedih, membuat kami menangis. Katakan kepada Rasulullah bila kau datang ke tamannya, datanglah kepada umatmu, para penyeru kebaikan sudah kebingungan."
Wafatnya. Khalid Muhammad Khalid menderita sakit cukup lama. Sakitnya semakin parah di tahun-tahun terakhir. Meskipun demikian, ia selalu berkata, tidak ada istirahat bagi seorang mukmin sebelum ia bertemu Allah. Kematian sama sekali tidak merisaukannya, bahkan ia seperti orang yang sedang menunggunya dalam kerinduan. Ia benar-benar siap menyambut kematian dan telah berwasiat yang diperlukan. Di antara wasiatnya, ia ingin disolatkan di Masjid Al-Azhar, tempat ia belajar dan mengajar, sekaligus tempat ia menghabiskan masa kecil dan masa remajanya. Ia juga minta dimakamkan di kampungnya, Adwah, berdampingan dengan makam ayah, kakek, saudara, dan kerabatnya. Ia meninggal dunia di rumah sakit pada hari Kamis malam 9 Syawal 1416 Hijriah bertepatan dengan 29 Februari 1996 di usianya yang ke-76 tahun. Ya Allah, aku telah sampaikan apa yang ku ketahui. Ucapanku tentu tidak bisa lepas dari cinta seorang anak kepada ayahnya. Ya Allah, jangan Engkau sendirikan dia dengan amal perbuatannya. Limpahkan rahmat-Mu kepadanya, wahai yang maha baik dan maha penyayang. Ya Allah, sampaikan salawat kepada yang terkasih dan pemberi syafaat Muhammad junjungan kami. Semoga kesejahteraan senantiasa menyertai para rasul dan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Muhammad Khalid Sabit. Demikian teman pecinta sejarah, bagian pertama dari buku 60 Sirah Sahabat. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan tentu saja ya, sebelum mengetahui isi dari bukunya, kita harus mengetahui siapa penulisnya. Dan dengan mengetahui penulisnya, kita semakin meresapi apa yang ditulis oleh penulis tersebut. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.